Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kembali pada hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita bawa hati kita kepada Tuhan, menyembah Bapa yang baik, yang begitu indah pemeliharaannya bagi setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu. Pada hari ini kami bisa kembali datang di hadapan-Mu, bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Meskipun banyak hal yang kami lalui hari-hari ini, namun kami percaya perlindungan Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan, dengan hati yang tulus dan rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu mengagungkan Engkau. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu berlimpah,
hadir di tengah-tengah kami. Dan lebih lagi kami siap memuji-muji Tuhan, mengagungkan dan memuliakan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap memuji Tuhan, mari katakan bersama. Amin. Haleluya. Saya percaya setiap kita merasakan kebaikan Tuhan setiap hari. Amin. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Dari seluruh penjuru
untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan, kita terus berjuang untuk tetap mempertahankan iman kita dalam kondisi apapun. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis. Kami tetap berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Hati kami siap ya Tuhan, pada hari ini biarlah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami mau bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami pulang diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada saat ini kita masih bisa memuji muliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan mengambil tema yaitu saling menjaga dalam komunitas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebetulnya tema ini ada kaitannya dengan menghadapi pengajar-pengajar sesat atau guru-guru palsu dalam menghadapi situasi dengan merebaknya yaitu guru-guru palsu dan penyesat-penyesat atau ajaran sesat, maka memang sangat perlu komunitas itu menjadi kuat dengan saling menasihati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sebetulnya yang diinginkan oleh guru-guru palsu dan oleh penyesat-penyesat itu? Mereka ingin menyelewengkan iman Kristiani yang benar, yang ujungnya adalah
akan membawa kepada kebinasaan, yaitu seseorang keluar dari jalur iman yang benar dan kemudian binasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman Kristiani kita adalah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah yang hidup, Juru Selamat yang telah mengorbankan nyawanya sebagai harga tebusan. Oleh karena kita semuanya manusia sudah jatuh ke dalam dosa, semua sudah kehilangan kemuliaan Allah, jatuh dalam dosa. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini dapat bahwa Yesus Kristus menurut Alkitab itu adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup, Mesias, Juru Selamat, bisa kita ketahui dari berita-berita atau pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh beberapa orang melalui beberapa peristiwa. Yang pertama, penyampaian oleh malaikat kepada Yusuf yang bertunangan dengan Maria, gadis asal Nazaret yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau harus menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Maka setelah mendapat pewahyuan ini, Yusuf terbangun dan kemudian dia mengambil ketetapan, oke, walaupun statusku saat ini dengan Maria sedang dalam pertunangan, tetapi aku akan mengambil dia sebagai istriku. Karena malaikat ini juga mengatakan bahwa kandungan Maria itu oleh Roh Kudus yang turun atas Maria, dan Roh Kudus itu hanya pinjam rahim Maria untuk mengandung Yesus, Anak Allah yang tunggal yang dilahirkan untuk kemudian nantinya menjalankan misi Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian ada peristiwa yang lain. Setelah beranjak dewasa, Yesus mulai masuk dalam public ministry. Suatu ketika Yesus itu berjalan di atas air, dan pada waktu dia berjalan di atas air dan mereka mengira itu hantu, ya, tapi Yesus mengatakan, akulah Yesus. Dan kemudian Petrus berani mengatakan, Tuhan, jikalau engkau itu, biarlah aku datang kepadamu. Dan kemudian Yesus mengatakan, mari berjalan di atas air. Pertama kali Petrus bisa berjalan di atas air, tetapi karena dia merasakan bagaimana ombak itu terbang tinggi dan bagaimana angin ribut itu menderu dan kemudian menerpa dia. Dia merasakan dinginnya angin dan dia melihat gelombang yang tinggi. Karena dia tidak fokus melihat Yesus, dia tenggelam. Kemudian dia katakan, Yesus tolong. Lalu Yesus ulurkan tangannya dan dia diangkat. Hanya seperti mengangkat selembar bulu ayam, ya, atau bulu itik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu dituntun berjalan dan kemudian masuk ke dalam perahu. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Setelah melihat Yesus berjalan di atas air, orang-orang yaitu para murid yang di dalam perahu menyembah Yesus dan berkata kepada Yesus. Itu tertulis di dalam Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada dalam perahu itu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Banyak pasang mata membuktikan bahwa Yesus itu mengatasi, yaitu ciptaan Allah. Dia bisa berjalan di atas laut atau di atas danau yang luas seperti laut.
yang bergelombang. Pengakuan Yesus adalah anak Allah itu juga diungkapkan oleh Petrus. Petrus yang di kemudian hari menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi sebelum dia menyangkal Yesus 3 kali, sebelum imannya digojlok dan ternyata dia bimbang, dia pernah mengungkapkan imannya kepada Yesus. Menurut Petrus, siapa itu Yesus? Itu pertanyaan Yesus kepada Petrus. Dan di dalam Matius 16 ayat 16 Petrus mengatakan, maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu Kristus. Mesias itu yang diurapi. Mesias itu yang akan diutus untuk membawa pemulihan dan keselamatan. Dan dia adalah anak Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan Petrus, tetapi Yesus mengatakan bahwa Petrus mengetahui hal itu bukan dari dirinya sendiri. Tapi Roh Allah yang Bapa di surga itu yang mewahyukan pemahaman ini kepada Petrus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Matius 16 ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau hai Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Wow, luar biasa sekali. Jadi untuk seorang manusia bisa memahami bahwa Yesus itu anak Allah yang hidup, Kristus Sang Mesias itu, Bapa di surga intervensi, Bapa di surga ikut campur tangan, membuka mata rohani mereka dan menjadikan mulut mereka itu mengucapkan pengakuan itu. Sebagai Mesias anak Allah yang hidup dan juru selamat, Yesus itu punya kuasa. Dia pemegang kunci kerajaan surga. Dia juga bisa mendelegasikan kuasa itu kepada siapa yang dia kehendaki. Dan saat itu dia berkata kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 19, kepadamu Petrus ya akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya, jikalau seseorang menerima pendelegasian otoritas dari Tuhan Yesus Kristus yang bergulir terus-menerus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita mengucapkan sesuatu dengan iman, maka apa yang kita ucapkan itu di backup oleh surga, dijadikan kenyataan. Tuhan Allah Bapa akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengeksekusi perkataan umatnya yang diucapkan dengan percaya tanpa bimbang. Iman Kristiani kita adalah Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa, ketemu Bapa di surga, jikalau tidak melalui Yesus. Hal-hal penyataan seperti ini sering Yesus nyatakan dalam penampakan kepada orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah merasa terpuruk, sudah merasa terhilang, sudah merasa kesepian, sudah merasa tidak layak, sudah merasa tidak pantas. Tapi Yesus datang, aku mengasihi kamu. Siapa engkau? Dan Yesus bisa mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka diingatkan bahwa Yesus begitu peduli, Yesus begitu mengasihi. Kepastian keselamatan ini benar-benar ada pada Yesus. Bukan hanya karena apa kata malaikat, bukan karena apa kata orang, dan apa pengakuan Yesus mengenai dirinya sendiri. Namun bahwa dia anak Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat. Dia buktikan lewat apa yang terjadi pada dirinya. Dia mengalami apa yang dia ucapkan itu lewat ujian dan masalah. Dia buktikan bahwa dia
terbukti bahwa dia adalah anak Allah, Mesias yang hidup. Dia menderita sebagai anak Allah. Dia berkata kepada 3 murid-muridnya, inner circle-nya, pada waktu mereka diajak ke Getsemani, dan Yesus mengatakan, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Ya, itu terdapat di dalam Injil Matius 26 ayat 36 sampai 38. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dia pesan supaya murid-muridnya duduk di situ. Dia akan pergi ke satu tempat agak jauh lagi masuk ke taman itu untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi murid-muridnya di kelompok itu, inner circle-nya, yang intinya, yang dekat dengan dia, itu ada 3 orang, dibawa ke tempat yang lain, dan kemudian dia mulai merasa sedih dan gentar. Bapak Ibu, kenapa dia sedih dan gentar? Dia sudah membayangkan penderitaan, siksaan yang dia akan alami. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ya, jadi muridnya itu dianggap sahabatnya. Dia curhat dengan murid-muridnya yang dianggap sahabatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Engkau duduk di sini ya, aku mau doa di sana, tapi kamu berjaga-jaga ya dengan aku. Ya, selanjutnya dalam doanya di Getsemani, dia mengakui ketakutannya dalam menghadapi penderitaan kepada Bapa di surga. Dalam Matius 26 ayat 39, maka dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kita sering melihat gambar Yesus sujud dan berdoa di taman Getsemani. Bapak Ibu, tetapi seringkali dia digambar itu, lukisannya tuh dia itu ganteng, cakep ya. Tapi sebetulnya dia waktu itu sedih sekali, gentar, dan dia mengatakan sampai seperti mau mati rasanya, itu sampai peluhnya itu mengalir seperti titik-titik darah. Jadi gurat wajahnya pasti penuh dengan ketegangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu dia berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oh, luar biasa sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia menanggung derita sebab takut seorang diri. Walau di Getsemani dia bersama-sama murid-muridnya. Bukankah kita kadang-kadang mengalami seperti itu? Perasaan kita yang terdalam dalam hati kita tidak diketahui oleh orang yang ada di sekitar kita. Kita seolah-olah menanggungnya sendiri. Itulah yang dialami oleh Yesus. Dan di dalam Matius 26 ayat 40 dan 41 di sana dikatakan, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, engkau mungkin ingin taat kepadaku, ingin berdoa, tapi dagingmu lemah, tertidur lagi ya. Ditinggal berdoa, ditidur lagi. Yesus sudah katakan sedih seperti mau mati rasanya, tapi waktu berdoa tidak disupport oleh murid-muridnya. Mungkin di antara kita kadang-kadang mengalami seperti itu. Ya, seorang diri menanggung hutang, tidak ada yang mengerti. Dan dia sedih sendiri bagaimana cara mengatasinya. Seorang diri menanggung sakit penyakit dan tidak tahu jalan keluarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan tidak ada orang
yang bisa mengerti dan memahami. Kadang-kadang seorang diri merasa ya kesepian, ditinggal mati oleh kekasih, oleh suami atau oleh istri atau oleh anak yang disayangi. Tidak ada orang yang bisa memahami. Pada waktu di depan orang bisa tegar mengatakan ya tidak ada duka cita. Kita bersuka cita semuanya. Saya enggak suka itu. Ya, dikirimi karangan bunga berduka cita. Anakku ya atau istriku atau suamiku sudah mati di dalam Tuhan. Dia sudah masuk surga, dia sudah sembuh. Tetapi selesai penguburan, pulang sendiri, seringkali berteriak dan menjerit-jerit. Aduh Tuhan, kenapa Engkau panggil dia? Dia kan masih muda Tuhan. Aku kan masih butuhkan dia Tuhan. Anak-anak kan masih butuhkan dia Tuhan. Bukankah sering dialami? Karena itulah sifat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kedua kalinya dia datang kepada Bapa di surga, menawar lagi supaya kalau bisa jangan dia menderita. Matius 26 ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dia menawar, tapi dia membuktikan diri sebagai anak yang taat kepada Bapa. Bapak Ibu, dia menunjukkan ketaatannya untuk melakukan misi daripada Bapa dengan menderita sengsara. Dia tengok murid-muridnya yang ternyata tertidur lagi. Lalu dia berdoa kepada Bapa di surga ketiga kalinya. Matius 26 ayat 43 sampai 44. Dan ketika ia kembali pula mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Benar ya? Kita kadang-kadang kepingin berdoa, tapi matanya berat. Aminnya besok pagi. Atau doa yang tidak berujung. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ia membiarkan mereka di situ. Ya wis, ya toh. Habis mereka ngantuk, habis mereka lemah. Rohnya kuat, tapi tubuhnya lemah, dagingnya lemah, enggak bisa ngikuti kemauan Tuhan. Ya udahlah. Ya, kemampuannya terbatas. Aku saja kemampuanku juga terbatas. Ternyata aku bisa takut sampai gentar, sedih seperti mau mati rasanya. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mempelajari karakter Kristus. Walaupun takut, dia hidup dalam penyerahan dan ketenangan yang luar biasa karena penguasaan dirinya. Dia bisa menguasai diri. Roh Kudus sepenuhnya ada pada dirinya. Dalam Matius 26 ayat 45 sampai 46. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Tapi dia sambung, lihat. Ya, jadi mungkin diizinkan istirahat. Yesus ikut duduk di sana, tapi dia tidak tidur karena dia itu tahu dia sedang akan menghadapi aniaya dan siksaan. Dan mungkin setelah benar-benar ya mereka itu pada datang, yaitu Yudas disertai dengan prajurit-prajurit Romawi itu dan dengan imam-imam datang bawa pentungan, bawa pedang, bawa tali. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan, lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Jadi dia bangunkan itu muridnya, ayo bangun, tuh lihat tuh, sudah waktunya anak manusia, yaitu aku diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, jadi dalam perjalanan dia tidak menghindar, dia tidak lari, dia tidak kabur, tapi dia menyongsong orang yang mengkhianati dia dengan ciuman khianat dan kemudian dengan orang-orang yang akan menangkap dia dengan persenjataan-persenjataannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rangkaian
penderitaan Yesus sebagai Kristus Tuhan dan Juru Selamat adalah ajaran Alkitab. Dan itu merupakan fakta sejarah yang nyata. Semua ajaran yang menolak ajaran ini, ajaran Alkitab ini, tidak perlu kita ikuti karena ajaran itu sesat. Setelah kisah nyata di atas, Yesus ditangkap, diadili, diejek, diolok, dicela, didera itu digebuki, ya. Kemudian dianiaya, dipermalukan, yaitu ditelanjangi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan puncak penderitaannya adalah penyalipannya dan kematiannya di kayu salib, diapit oleh dua penjahat. Mungkin itu dua penyamun, mungkin itu dua begal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin mereka itu juga pembunuh. Sekarang pun zamannya begitu, jambret, begal, ya, merampok, menyamun, dan membunuh orang yang melawan dia. Bapak Ibu, kita bisa membaca semuanya itu mulai dari Matius 26 ayat 27, kita baca terus sampai akhir Matius 27. Namun luar biasanya, akhir hidup Yesus bukan salib dan bukan kubur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo tirukan. Akhir hidup Yesus bukan salib dan bukan kubur. Ya, akhir hidup Yesus bukan salib dan bukan kubur, Bapak Ibu. Tapi ada mukjizat dan keajaiban yang terbesar. Dia bangkit dari kematian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan tidak stop sampai bangkit dari kematian, tapi dia naik ke surga. Itu bisa kita baca di Matius 28, juga di Lukas 24. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca beberapa ayat tentang kenaikan Yesus ke surga. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dalam kondisi memberkati murid-muridnya, dia terangkat ke surga, naik ke awan-awan. Jadi muridnya ini lalu melihat tengadah, ya, orang Jawa bilang melompong domblong, ya, terpukau, terpana melihat Yesus naik ke surga dalam kemuliaannya, Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya itu, mereka tidak berhenti begitu. Menurut tulisan Injil Lukas, mereka sujud menyembah Yesus. Karena Yesus itu patut disembah. Karena apa? Dia Tuhan, dia Juru Selamat, dia Kristus, dia Mesias. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka bersukacita. Mereka sekarang tidak hidup dalam ketakutan. Mereka sekarang tidak perlu mengunci diri di dalam kamar-kamar. Mereka bersukacita karena Yesus yang mereka ikuti selama ini, Yesus yang mereka percayai sekarang ini, ternyata betul-betul anak Allah yang hidup, Mesias yang bangkit dan naik ke surga. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan muliakan Allah. Lalu Injil pun dikabarkan ke seluruh bumi sesuai pesan Yesus. Dan hal itu berkesinambungan, bergulir terus-menerus dari satu generasi orang percaya ke generasi orang percaya yang lain, yang berikutnya, dan tidak pernah berhenti sampai pada saya dan Anda semuanya. Sampai apa Bapak Ibu? Sampai rencana Allah digenapi. Walau banyak halangan, banyak lintangan, banyak permusuhan, dan banyak aniaya. Itulah sebabnya orang percaya dimanapun jua harus saling menjaga dalam komunitas. Agar semua berpegang pada keyakinan iman yang benar dalam kesalehan hidup. Yaitu setia beribadah dan taat melaksanakan firman-Nya. Jangan ada yang undur dari pertemuan ibadah. Walaupun kita tidak bisa ibadah di satu rumah ibadah, kita beribadah bersama-sama
saat ini dengan memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan lewat tayangan ini. Jangan menyangkal Yesus. Jangan kembali kepada kehidupan berdosa dan hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Kerjakan, perjuangkan keselamatan jiwa yang Tuhan sudah berikan, yaitu hidup kudus terus menerus. Bapak Ibu, saling mendoakan dan saling membangun supaya semua tetap di dalam Tuhan. Jangan sekali-kali ada yang terhilang dan binasa. Khususnya saat ini dengan maraknya berita-berita tentang virus corona yang juga disebut COVID-19. Ada suara penggembalaan bagi anggota jemaat dan sidang pendengar semuanya. Jangan dikuasai kekhawatiran dan ketakutan. Ikuti petunjuk-petunjuk pemerintah tentang menyikapinya. Jaga kebersihan diri, jaga kebersihan anak-anak dan keluarga kita, jaga kebersihan rumah dan lingkungan kita, jaga kesehatan dan imunitas tubuh kita, makan asupan yang sehat, jangan lupa buah dan sayur, istirahat yang cukup, tidak keluar bila tidak perlu, dan jangan berkerumun. Olahraga dan berjemur di tempat yang aman. Sering cuci tangan dengan sabun di air mengalir, ganti baju setelah bepergian. Bila demam, berobatlah. Hati-hati, jangan menyebarkan informasi tentang virus corona atau COVID-19 dengan sembarangan. Bila kita menyebarkan hoax, bisa terkena pidana. Bapak Ibu, untuk semua ini kita perlu saling menjaga dalam komunitas masing-masing. Selalu berdoa bersama keluarga. Naikkan doa syukur, juga doa permohonan, juga doa syafaat. Kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang meninggal kita ikut berduka cita, agar supaya keluarga mereka dikuatkan dan dihiburkan. Kiranya virus corona atau COVID-19 segera berlalu. Salam sehat selalu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus menerus tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi tim medis dimanapun juga. Kiranya apa yang menjadi kebutuhan dan kekurangan baik di Indonesia dan di seluruh dunia, akan masker, akan tisu, akan sanitasi dan lain-lain yang dibutuhkan untuk menangkal virus corona ini dicukupkan oleh Tuhan. Kiranya produsen-produsen bisa memproduksi dengan cepat, mengedarkannya dengan cepat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan shalom kepada Indonesia. Aku lepaskan shalom kepada semua gereja Tuhan. Aku lepaskan shalom kepada semua keluarga-keluarga. Aku lepaskan shalom kepada seluruh dunia. Damai sejahtera Allah mengikuti kalian dalam nama Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama, amin.